Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam upaya mendukung pembahasan peraturan perpindahan ibu kota negara, Pansus RUU IKN DPR RI menyerap masukan dari para pakar, salah satunya terkait pembahasan mengenai landasan dasar hukum Badan Otorita IKN. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN Hamka Bachokadi mengatakan perlu kejelasan dari landasan dasar hukum konsep ibu kota negara baru. Hal ini untuk memberikan kepastian kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya mengharapkan kepada para pakar ataukah narasumber tadi memberikan pengayaan kepada kami dan dasar-dasar hukum yang melandasi itu di alam demokrasi ini. Karena kami juga tidak mau terjadi apabila undang-undang ini jadi lantas di judicial review. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, Safarudin menilai perlu kejelasan dasar hukum pembentukan Badan Otorita IKN, sehingga masukan dari para pakar perlu dipertimbangkan agar nantinya antara Badan Otorita dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam melakukan percepatan pembangunan. Pembangunan yang ada di IKN itu di dalam undang-undang ini juga dimasukkan IKN dan sekitarnya, karena ada beberapa yang akan bersinergi dengan IKN itu. Termasuk kan nanti pembangunan, jangan IKN begitu bagus infrastrukturnya terus di daerah sekitarnya yang mendukung itu bersinergi jomplang gitu kan. Nah itu yang kita suarakan. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021 yang akan diprediksi akan terjadi lonjakan mobilitas sebesar 7% atau sekitar 7,1 juta jiwa. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan PT ASDP meningkatkan pelayanan kapal, termasuk penerapan protokol kesehatan, informasi cuaca, fasilitas toilet, dan kelayakan kapal untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam kunjungan langsung ke Pelabuhan Merak, Provinsi Banten baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 Arwani Tomafi menekankan pentingnya keselamatan serta kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam menggunakan transportasi penyeberangan laut. Kita tentu punya orientasi pada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, keselamatan, keamanan, kenyamanan dari para penumpang, itulah yang menjadi fokus kita. Sehingga kita ingin meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan di Pelabuhan Merak dan seluruh pelabuhan penyeberangan yang lainnya. Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi menegaskan untuk menghadapi lonjakan penumpang di Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, mulai dari pembelian tiket secara online dan pemeriksaan dokumen kesehatan yang terakses ke Peduli Lindungi. Junaidi menyatakan kelayakan kapal penyeberangan telah dilakukan pengecekan secara berkala. Bahwa kesiapan daripada seluruh armada kita sudah siapkan dengan baik dan sudah dilakukan rem cek. Kemudian juga kapasitas terpasang juga memenuhi dengan antisipasi bahwa ada kenaikan pada saat angkutan Natal Tahun Baru. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI salurkan paket bantuan sembako kepada para korban erupsi abu vulkanik Gunung Semeru guna meringankan beban hidup dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di 8 wilayah kecamatan yang terdampak. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, bantuan paket sembako yang diberikan dapat menambah kekuatan moral dan menjadi penyemangat bagi warga dalam menghadapi musibah bencana alam. Dan mudah-mudahan bisa menambah kekuatan moral, membuat penyemangat, ini musibah harus dihadapi dan pastinya kita akan segera keluar daripada musibah ini. Kami berharap warga terdampak ini bisa segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga di tempat tinggalnya masing-masing untuk kembali menjalankan aktivitas seperti semula.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Niko Afinta Karo menyampaikan, kepolisian bersama Satuan Tugas Penanganan Bencana Daerah terus memaksimalkan pemanfaatan pendirian posko pencarian, evakuasi korban, kesehatan, dan logistik. Dari pembagian yang kami lakukan, kami bersama-sama dengan Satgas Daerah Lumajang yang dipimpin Bapak Danrem, wakilnya Pak Bupati dan Kapolres. Yang kami lakukan adalah mendatakan jumlah penduduk di 2 kecamatan yang terdampak. Kemarin sudah terdatakan 5.300, yang di pengungsian sekitar hampir 5.000 juga. Kami akan mendatakan penduduk yang belum melapor untuk melapor ke Satgas Posko Utama di Kecamatan Pasirian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Ajib TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan tetaplah bersama kami. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan pentingnya evaluasi dan pentingnya strategi perlindungan sosial pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ditemui usai memimpin konsinyering dengan tema evaluasi dan strategi perlindungan sosial dalam masa pemulihan ekonomi nasional di Bogor, Jawa Barat, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Asep Ahmad Saifullah mengatakan, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sekitar 2 tahun ini sangat berimbas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pandemi juga mengakibatkan jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin meningkat, sehingga diperlukan penanganan serius oleh pemerintah. Asep mengungkapkan, evaluasi terhadap berbagai strategi PEN yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga bertujuan agar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat semakin efektif dan efisien, serta tepat sasaran. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah masih banyak dikritisi berbagai pihak. Bahkan, ada APBN 2021 terdapat penambahan anggaran dari 699,43 menjadi 744,75 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut diberikan untuk perpanjangan beberapa program perlindungan sosial, di antaranya program Kartu Sembako, bantuan sosial tunai, subsidi listrik, kartu prakerja, dan bantuan kuota internet. Ini di sini kita melakukan evaluasi terhadap berbagai strategi atau kegiatan yang dilakukan berbagai kementerian dengan tujuan satu hal, bagaimana itu menjadi efisien dan efektif serta tepat sasaran, kan itu persoalannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Indah Ekawati, TVR Parlemen melaporkan. Sebanyak 35 peserta diklat pimpinan mengikuti acara penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2021 yang digelar di Ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 DPR RI, baik secara fisik maupun virtual. Adapun 35 peserta tersebut terdiri dari 28 pejabat pengawas Setjen DPR dan 7 pejabat pengawas dari Setjen DPD yang dinyatakan lulus dengan hasil memuaskan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta sejumlah jajaran eselon 1, 2, dan 3 turut hadir dalam acara tersebut. Indra Iskandar mengapresiasi penyelenggaraan diklat PIM yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin berkarakter dan berjiwa profesional. Lebih lanjut, Indra meminta jajaran eselon dan peserta diklat pimpinan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Menurutnya, kemajuan sebuah instansi dapat dicapai melalui optimalisasi teknologi yang dapat semakin mempermudah pelayanan serta mengurangi penggunaan kertas. Per Januari, semua pejabat eselon 1, 2, 3, 4 semua akan dibekali dengan gadget. Jadi, teman-teman saat ini harus mulai memahami ke depan pada 2 hal. Satu, penguasaan komputer secara baik. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris secara baik. 2 modal itu akan membuat teman-teman bisa melakukan
kemajuan untuk karirnya ke depan. Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung pemerintah Kota Pariaman dalam pengembangan integrated farming atau sistem terintegrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Komisi 4 berharap sistem pertanian terpadu ini bisa meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian. Ditemui usai meninjau lokasi dan persiapan integrated farming di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 4 Anggia Ermarini mendukung pembangunan dan pengembangan integrated farming. Harapannya, sistem ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pariaman, terutama dari sektor pertanian. Ya, ini kita juga akan melihat nanti, termasuk juga salah satunya ekspor kopra putih. Ini menurut saya penting di Komisi 4 sekarang sedang sangat bersemangat ya, sangat fokus terhadap kelapa dalam dan itu menjadi prioritas. Dan kalau misalnya Kota Pariaman ini bisa juga menjadi model kan menarik juga. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Muslim mengapresiasi pemerintah Kota Pariaman. Harapannya inovasi sistem pertanian baru ini bisa mendukung penerapan food estate khususnya di Kota Pariaman. Tentu dalam hal ini kita minta supaya pihak kementerian juga mendukung dengan catatan harus betul-betul dikawal. Yang kedua harus dilihat juga marketnya seperti apa. Jangan sampai kita dorong masyarakat untuk budidaya, untuk menanam, hasilnya nih kemana. Akhirnya tetap juga nggak maksimum. Jadi ketika mereka juga produksi tapi marketnya atau pasarnya juga harus jelas. Dari Sumatera Barat, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Alih fungsi lahan resapan air yang ditanami sayuran dan padi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya longsor dan banjir bandang di Kabupaten Garut. Untuk itu Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah daerah setempat mengedukasi masyarakat dan mengevaluasi tata guna lahan agar bencana serupa tidak terulang. Usai meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Garut, Jawa Barat. Belum lama ini anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati menilai Pemda harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan agroforestry atau penanaman pepohonan di lahan pertanian. Masyarakat juga diminta untuk memilih tanaman yang sesuai dengan fungsi dan jenis lahan. Jadi kalau mau mensubstitusi atau mengalihfungsikan hutan, karena kita ini kan punya visi untuk kedaulatan pangan. Kita harus lihat tanaman-tanaman tadi yang punya akarnya kuat. Jadi jangan pakai stek kalau bisa. Kenapa? Karena tadi penyerapan air, kemudian pendistribusian air itu harus sesuai dengan lingkungan hidup kita. Sementara anggota Komisi 4, Hairudin mengatakan, Komisi 4 akan mengidentifikasi permasalahan di lapangan untuk mendorong Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Lingkungan Hidup untuk memulihkan lahan kembali sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai resapan air. Jadi masyarakat melakukan proses penyerobotan lahan untuk menanam horti yang menyebabkan serapan airnya rendah karena di tempat hortinya ada mulsa, bukan lagi tempat akar-akar yang bisa menyerap debit air yang banyak. Nah itu yang identifikasi masalah kita sebetulnya kita hadir. Diketahui salah satu faktor penyebab banjir bandang di Garut adalah alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, cuaca ekstrim, dan kondisi lahan bagian atas yang merupakan tanah gembur. Dari Jawa Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 mendorong perencanaan rencana tata ruang wilayah dilaksanakan secara disiplin dan berkeadilan sehingga tidak menimbulkan permasalahan pertanahan.
Usai memimpin pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN di Kalimantan Selatan dan Kepala Kanwil BPN Kabupaten Kota se-Kalimantan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsul Rizal, menyampaikan di beberapa kabupaten rencana tata ruang berbenturan dengan izin usaha yang diberikan. Sehingga rencana tata ruang yang dibuat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah kabupaten dengan provinsi tidak dapat diimplementasikan dalam perizinan usaha. Reforma agraria itu bagaimana melakukan penataan ulang dalam hal pemanfaatan pertanahan, bagaimana optimalisasi daripada kepemilikan pertanahan yang ada dan bagaimana itu didistribusi secara adil kepada masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mendorong pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi berkoordinasi dengan Kementerian ATR, BPN agar rencana tata ruang dan wilayah dapat segera disahkan. Kita juga menemukan bahwa terjadi alih fungsi ya beberapa kawasan di Kalimantan Selatan yang kemudian menghasilkan persoalan-persoalan baru. Sebutlah misalnya banjir yang sekarang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan itu terjadi misalnya di beberapa kawasan hutan yang masih produktif. Dari Kalimantan Selatan, Helmi Darmawan TVR Parlemen melaporkan. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen dinilai perlu karena masih berlandaskan pada Konvensi Jenewa serta sudah tidak sesuai dengan hukum laut internasional yang berlaku saat ini. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul menyatakan rapat paripurna DPR RI menyepakati perpanjangan pembahasan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen karena dinilai masih perlu masukan dari masyarakat dan para ahli. Untuk itu BK DPR RI menggelar fokus group discussion dengan Universitas Batam untuk membahas potensi sumber daya kelautan diintegrasikan dengan urgensi rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. FGD ini dilakukan untuk menerima lebih banyak masukan, utamanya terkait kewenangan di zona laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. RUU tentang landas kontinen ini sedang dibahas ya oleh Pansus dan masih ada isu-isu tersisa di dalamnya yang belum selesai dan untuk itu kami mencoba untuk menggali lagi masukan dari masyarakat dan untuk itu bekerja sama dengan Universitas Batam ya. Nah kebetulan Universitas Batam ini secara geografis memang mereka punya kepentingan dalam arti di sana juga ada wilayah-wilayah yang terkait dengan perbatasan dengan negara lain yang di mana ada landas kontinennya. Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen diproyeksikan dapat mengoptimalkan kepentingan nasional dalam mengelola sumber daya kelautan. Namun, rancangan undang-undang usulan pemerintah ini diupayakan pula tidak melanggar hukum internasional, terutama beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Teresia dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.